杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang dalam masa krisis, Tanaja Changyun yang menduduki Zhongdu belum terselesaikan. Mereka berpikir untuk bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, 8 keluarga tidak perlu tinggal di dunia lagi. Apapun yang terjadi, budak tua akan pergi bersama Anda. Yang Ke meliriknya dan berkata dengan santai, "Oke." Jelas dia selalu merasa kali ini 8 keluarga tidak akan sebodoh itu. Lagi pula anak-anak muda sebagai kepala keluarga juga serius. Sebelum bencana datang dan mereka akhirnya melakukan hal yang benar. Hal ini juga membuat Yang Ke merasa bahwa masih ada harapan bagi mereka. Sebenarnya Yang Ke berpartisipasi dalam perang ini hanya karena dia ingin menyerap kekuatan kesadaran para penguasa alam kenaikan abadi yang telah mati. Sekarang pertempuran tidak dapat dimulai. Dia juga harus menciptakan beberapa peluang untuk menggabungkan 8 keluarga dengan rumah besar miliknya. Dan ini adalah kesempatan terbaik. Zhongdu, keluarga Yang. Kepala 8 keluarga besar terletak tepat di selatan Zhongdu. Jadi invasi Tanaja Changyun tidak merusak keluarga Yang sama sekali. Ketika Yang Ke kembali ke sini lagi, tidak ada yang berubah di keluarga Yang. Dan yang berubah hanyalah sikap keluarga Yang terhadapnya. Seolah-olah mengetahui Yang Ke akan kembali hari ini, para penjaga di keluarga itu menegakkan punggung mereka satu persatu, menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Begitu dia masuk ke keluarga Yang Ke melihat sekelompok orang menunggunya. Pemimpinnya adalah Yang Ti, putra ketiga dari generasi muda keluarga Yang. "Saya telah bertemu dengan kepala keluarga." Yang Ti tiba-tiba berteriak keras dan sekelompok orang di belakangnya juga buru-buru memberi hormat. Namun Yang Ke terlihat aneh, melangkah maju dengan cepat dan bertanya dengan lembut, "Kakak ketiga, apa yang Anda lakukan?" "Paman meminta kami untuk menyambut Anda di sini." Yang Ti juga menjawab dengan lembut, "Anda sekarang adalah kepala keluarga Yang, jadi Anda harus memiliki sopan santun dan kehormatan sebagai kepala keluarga. Itu hanya pejabat kepala keluarga sementara." Yang Ke berkata dengan serius. "Sama." Yang Ti menegakkan tubuhnya lagi dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan keras, "Tuan, tolong, para tetua telah menunggu lama." Yang Ke mengangguk ringan, meluruskan ekspresinya dan berjalan ke depan. Di belakangnya Tuan yang keempat Yang dan istrinya serta iblis tua mengikuti dari dekat. Namun wajah Tuan yang keempat dan istrinya berseri-seri dan penuh kebanggaan. Lagi pula Yang Ke telah menjadi kepala keluarga, dan sebagai orang tua mereka tentu bangga akan hal itu. Sebaliknya, iblis tua selalu waspada terhadap pergerakan di sekitarnya. Dia adalah iblis tua dengan sifat kecurigaan, dan dia cukup khawatir bahwa keluarga Yang memiliki motif tersembunyi dalam mendapatkan kembali Yang Ke kali ini. Di bawah kepemimpinan Yang Ti, Yang Ke dan yang lainnya dengan cepat tiba di depan aula utama. Di depan aula utama, 2 baris orang berdiri dengan tenang. Dengan hitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada lebih dari 40 orang. Dan orang-orang ini semuanya adalah tetua keluarga Yang dan para tetua yang pernah Yang Ke temui sebelumnya. Tapi para tetua yang sebelumnya mengejek Yang Ke tidak bisa tidak merasa rumit ketika mereka melihatnya sekarang. Diam-diam mereka khawatir apakah Yang Ke akan menimbulkan masalah bagi mereka.
Tetapi Yangke menutup mata terhadap mereka dan berjalan tepat di depan mereka, seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali, sehingga orang-orang itu tidak bisa menahan nafas lega. Yang Giho berdiri di depan aula dengan tangan di belakang punggung, tidak marah atau mengintimidasi. Matanya bersinar menatap Yangke yang sedang berjalan menuju sisi ini. Ketika Yangke tiba, semua orang memberi hormat serempak. Saya telah bertemu dengan tuan keluarga. Yangke mengangguk ringan, mengabaikan ketidaknyamanan di hatinya, dan berjalan melewati dua baris tetua dengan ekspresi serius. Ketika dia sampai di sisi Yang Giho, Yangke mengepakkan tinjunya dan berkata, "Paman." "Tuan." Yang Giho tersenyum tipis. "Silakan masuk." Dengan mengatakan itu, dia memimpin Yangke menuju aula utama, tapi tiga tetua keluarga yang di sampingnya membuat kesalahan dalam langkah mereka dan berhenti di depan iblis tua. Tuan yang keempat dan istrinya. "Hei, apa maksud Anda?" Iblis tua berteriak dengan marah, bahkan auranya menjadi semakin berbahaya. "Yang mulia, mohon maafkan saya, ini adalah tempat penting keluarga yang kami. Tidak ada yang bisa masuk kecuali kepala keluarga. Mohon tunggu di sini." Salah satu tetua tertinggi di alam transenden berkata dengan tenang, "Ini tidak akan berhasil. Saya harus mengikuti tuan muda setiap saat." Iblis tua menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi yang mengatakan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Lagi pula alasan mengapa dia mengikuti Yangke di sini adalah untuk melindungi keselamatan Yangke. Sekarang orang lain ingin memisahkannya dari Yangke. Jadi bagaimana iblis tua bisa setuju? "Iblis tua, mohon tetap di sini." Yangke berbalik dan memerintahkan, "Tuan muda." Yangke menggelengkan kepalanya menandakan bahwa dia baik-baik saja. "Kalau begitu, tuan muda, berhati-hatilah." Iblis tua mengerutkan kening dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Mendengar itu, ekspresi Yang Giho berubah dan dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda khawatir kami akan merugikan kepala keluarga?" Tidak mungkin untuk mengetahui apakah Anda mengenal seseorang, tetapi tidak mengetahui wajah mereka. Iblis tua mencibir lagi dan lagi. "Iblis tua, jangan sombong." Yangke berteriak dengan dingin. "Iya." Iblis tua dengan cepat merespon, namun ketiga sesepuh tertinggi saling memandang, tiba-tiba tertawa dan memandang iblis tua dengan setuju. "Kesetiaan Anda kepada kepala keluarga terlihat jelas bagi kami semua. Bolehkah saya bertanya, saya memanggil Anda apa?" Meskipun mereka semua tahu tentang keberadaan iblis tua, mereka tidak pernah mengetahui namanya. Segera iblis tua berkata, "Nama saya Iblis Bumi." Ketiga sesepuh tertinggi memahami gagasan itu dan tidak peduli. Salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, harap tunggu di sini. Mungkin diperlukan waktu paling cepat 2 atau 3 jam, atau paling lama 3 hingga 5 hari untuk tuan keluar. Jadi kami akan menyajikan teh untuk Anda." Segera seseorang pergi menyiapkan teh harum untuk menghibur iblis tua itu. Pada saat yang sama, Yangke mengikuti Yang Giho menuju aula utama selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan aula utama. Melihat ke atas, Yangke bergumam, "Istana Sengen." "Ya, Istana Sengen." Yang Giho mengangguk ringan. "Ini adalah istana terpenting dan fondasi keluarga Yang. Kecuali kepala keluarga sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Bahkan para tetua tertinggi keluarga Yang. Dan Anda tidak bisa masuk ke sini kecuali Anda memenuhi persyaratan tertentu." Yangke mengangguk ringan. Dia telah mendengar nama istana ini dan tahu bahwa ini adalah tempat penting keluarga Yang. Kerahasiaannya sangat berharga, bahkan jauh di atas kolam Hualong. Tetapi dia tidak pernah tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. "Paman, saya hanya menjabat kepala keluarga dan saya tidak akan peduli tentang apapun di keluarga Yang.
Dan itu karena 8 keluarga ingin bersatu dengan rumah saya untuk bertahan dan melawan invasi tanah Jacanggyun. Jadi saya mengambil nama ini. Yang Ke mengerutkan kening dan bertanya, pejabat pemimpin keluarga itu juga adalah pemimpin. Yang Giho tersenyum tipis. Jangan khawatir, masuklah. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan membuka pintu aula Sengen. Dengan derit, pintu terbuka. Yang Ke melihat ke dalam dengan seksama. Tapi yang mengejutkan adalah aula itu kosong. Yang ada asap dari pembakaran dupa di depan. Setelah mengikuti Yang Giho ke aula utama, Yang Ke berbalik dan melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di sudut sekitar aula terdapat 4 patung batu yang megah dan hidup. Dan 4 patung batu itu adalah Qinglong, Macan Putih Susaku, dan Xuanwu. Mereka berdiri di 4 sudut dan ada beberapa hubungan halus di antara keduanya. Yang Giho memimpin Yang Ke posisi tengah, mengangkat 1 jari dan menggunakan kukunya sendiri untuk membuat sayatan di ujung jari. Dengan lambaian tangannya, 4 tetes darah tiba-tiba keluar secara akurat dan mengenai mulut ke-4 patung batu itu, seolah-olah ada reaksi yang luar biasa. Garis formasi tiba-tiba menyala pada 4 patung batu, dan energi yang tak dapat dijelaskan menyembur keluar dari mulut 4 patung batu, dan dengan cepat berkumpul di udara. Yang Ke mendongak dan melihat cahaya putih terang tiba-tiba muncul di kehampaan. Saat energi dituangkan ke dalam 4 patung batu, cahaya pada 4 patung menjadi semakin terang dan menjadi semakin besar. Apa yang akan Anda lihat adalah perlakuan yang dapat dinikmati oleh kepala keluarga yang berturut-turut, dan itu juga merupakan rahasia utama keluarga Yang. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya, mengapa setiap kepala keluarga Yang dapat mencapai ranah para dewa? Rahasia ini sekarang ada di sini. Daripada saya memberitahu Anda bisa mengetahui alasannya dengan mengalaminya sendiri. Ini juga keuntungan yang bisa Anda peroleh dari menjadi kepala keluarga Yang. Yang Yingho melihat ke lingkaran cahaya di langit dan menjelaskan, Paman. Yang Ke tampak ragu-ragu. Apakah ini pantas? Apakah ada yang tidak pantas? Yang Giho mengangkat alisnya. Karena ini adalah keuntungan jika saya mengambilnya ketika kakak laki-laki tertua atau kedua datang ke sini di masa depan. Bukankah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa? Yang Ke sedikit khawatir memikul tanggung jawab. Lagi pula Yang Ke tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya terikat dalam keluarga Yang. Yang Giho memandangnya dengan heran, tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda memiliki nafsu makan yang besar dan Anda masih ingin mengambil semuanya. Nah, jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu khawatir. Cukup ambil sebanyak yang Anda bisa, tapi menurut saya Anda tidak bisa mengambil semuanya. Tapi jangan tanya saya terlalu banyak, karena Anda akan tahu kenapa saya mengatakan itu. Setelah Anda masuk, mendengar apa yang Yang Giho katakan, Yang Ke menjadi semakin bingung. Tapi ingat, ada bahaya tertentu saat Anda masuk ke sana. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, segera keluar. Saya mengerti. Yang Ke mengangguk ringan. Pada saat ini lingkaran cahaya di langit tiba-tiba menjadi stabil dan energi yang dipancarkan dari mulut 4 binatang di 4 sudut aula tidak lagi disalurkan dan semuanya kembali tenang. Ketika dia melihat pemandangan di langit lagi, mata Yang Ke berbinar dan dia tiba-tiba merasa pemandangan di depannya agak familiar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia akhirnya mengingatnya. Bola cahaya di langit sekarang pada dasarnya sama dengan yang terlihat di kuil Feng Shen. Di kuil Feng Shen, 8 master di alam transenden berkumpul dengan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk menciptakan ruangan kemauan di mana hanya mereka yang bisa masuk dan berkomunikasi dengan surga. Dengan cara ini, memungkinkan mereka untuk melakukan yang terbaik tanpa khawatir akan merusak bangunan di sekitarnya dan menimbulkan kurban yang tidak perlu.
Saat ini bola cahaya besar di kuil Kesangen hampir sama dengan yang ada di kuil Fengshen. Samar-samar Yang Ke agak tahu rahasia apa yang ada di sana. Anda bisa masuk dan lepaskan kesadaran Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Jingho, Yang Ke tidak ragu-ragu dan segera melepaskan kekuatan kesadarannya dan menuangkannya ke dalam bola cahaya. Yang Jingho menoleh untuk melihatnya. Wajahnya diam-diam menantikannya saat dia memasukinya dan memperoleh banyak manfaat. Setelah keluar darinya, tingkat kultivasinya meningkat pesat tanpa hambatan apapun, dan dia naik selangkah demi selangkah ke tingkat di atas alam kenaikan abadi. Selama bertahun-tahun di keluarga Yang, saya khawatir hanya Yang Ke yang memiliki kualifikasi paling menonjol. Yang Jingho juga sangat penasaran dan menantikan beberapa besar manfaat yang bisa dia peroleh darinya. Di sana, pengalaman berharga dari generasi keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan. Jadi dalam bola cahaya besar itu, tubuh roh Yang Ke perlahan-lahan muncul. Sama seperti ketika dia secara tidak sengaja menerobos ruang wasiat 8 orang di kuil Fengshen. Di dunia ini, tampak berbeda dari kenyataan dan murni dunia ilusi. Pada saat ini, angin bertiup, langit biru, burung berkicau dan bunga harum di mana-mana, sehingga tampak indah sekali. Kemudian ada sekelompok titik putih yang memancarkan cahaya redup, terbang di sekitar Yang Ke. Yang Ke melihat titik-titik putih ini dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba ekspresinya menjadi serius, dan dia menatap titik-titik putih itu dengan ekspresi waspada. Segera tawa keras keluar, dan titik-titik putih dengan cepat menyebar mengelilingi Yang Ke dalam bentuk lingkaran. Segera, titik-titik putih ini menggeliat dan berubah menjadi jiwa yang terlihat jelas. Masing-masing jiwa ini sangat kuat dan mereka semua mencapai tingkat alam transenden, dan semua penampilan mereka berambut putih, dan mereka adalah para master tua. Setelah melihat kedatangan Yang Ke, mereka semua memandang Yang Ke dengan sedikit minat, dengan ekspresi aneh dan memancarkan aura berbahaya. Sudah berapa tahun? Tiba-tiba terdengar suara. Sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali anak laki-laki bernama Yang Ying masuk ke sini. 20 tahun? Seseorang menjawab. 20 tahun dalam sekejap mata. Kenapa seseorang bisa masuk hanya dalam waktu 20 tahun? Apakah Yang Jingho sudah mati? Tidak. Jika dia telah mati, dia akan datang ke sini. Apakah dia mati di luar? Sudah lama saya bilang anak laki-laki itu bukan kepala keluarga, dan itu benar. Anak ini juga tidak baik. Dia terlihat terlalu muda. Bagaimana dia bisa masuk meski rambutnya belum penuh? Hei, tampaknya keluarga yang telah memburuk dari generasi ke generasi. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu bisa menjadi kepala keluarga? Hei, bocah nakal, apakah Anda dari keluarga yang saya? Jawab saya dengan jujur. Jika Anda berani menipu saya akan membuat Anda merasa hidup lebih buruk dari kematian. Segera, sebuah teriakan datang dari segala arah dan jiwa-jiwa berambut putih ini semuanya mengungkapkan pendapat mereka. Mereka sepertinya sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan siapapun. Sekarang tidak mudah untuk menangkap jiwa yang hidup, jadi dia berbicara dengan fasih. Namun Yang Ke terdiam, melihat sekeliling dengan dingin. Pikirannya berubah dengan cepat, dan dia perlahan-lahan mengetahui apa yang terjadi dengan situasi di depannya. Hei, Anda tidak bicara. Mungkinkah Anda bisu? Menurut saya, dia bukan dari keluarga Yang. Telan saja. Tidak seorang pun yang bukan keluarga Yang bisa masuk ke sini. Patung 4 binatang suci hanya bisa dibuka jika mereka memiliki darah keluarga Yang. Tunggu, anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda panik sama sekali. Dia cukup tenang. Ketika Yang Jingho datang ke sini, dia dikejutkan oleh kami. Yang Jingho, dia lumpur, tidak dapat menopang dinding, dan sekarang saya khawatir. Saya tidak tahu dia harus mati di mana. Diam,
Semuanya. Teriakan marah datang dan banyak jiwa dan roh terdiam. Yangka mengikuti suara tersebut dan melihat seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, memegang tongkat di tangannya, melayang dengan tenang tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata tajam. Tapi dapat dilihat bahwa wanita tua ini pasti cantik ketika dia masih muda, dan dia adalah wanita yang sangat kuat. Senioritasnya di antara jiwa dan roh ini juga harus sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan berteriak dengan marah, dan semua orang akan terdiam. Berbalik, Yangke menghadapnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Murid langsung dari keluarga yang peringkat ke-9, Yangke telah bertemu dengan semua leluhur." Segera ekspresi terkejut muncul di mata wanita tua itu. "Tahukah Anda bahwa kami adalah leluhur dari keluarga yang?" Hanya menebak sedikit. Yangke mengangguk ringan. Wanita tua itu meliriknya dengan setuju. "Iya, penglihatan Anda lebih baik daripada Yang Yiho. Saya bahkan menjelaskannya lama sekali ketika dia datang ke sini. Bagaimana kabar Yang Yiho? Apakah dia sudah mati?" "Paman masih di sini. Dialah yang membuka tempat ini dan mengizinkan saya masuk." Yangke menjawab dengan serius. "Ya." Wanita tua itu mengangguk sedikit dan berkata, "Apakah Anda tahu di mana tempat ini?" Paman berkata tempat ini adalah rahasia utama keluarga Yang. Yangke menyeringai. "Menurut saya, ini seharusnya menjadi tempat di mana kesadaran spiritual leluhur keluarga yang berkumpul setelah kematian mereka." Mendengar itu, semua orang tergerak dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh saat menatap Yangke. "Anda benar-benar bisa melihat ini?" "Sialan, bocah bajingan Yang Yiho. Dia pasti memberitahunya bahwa dia bisa membawa orang ke sini begitu saja. Jangan katakan apa-apa, biarkan saya menunggu penjelasannya. Jarang sekali berbicara dengan orang yang masih hidup, tapi kesempatan bagus seperti itu diberikan kepadanya. Saya akan menghancurkannya, menipu mayatnya dan membunuh binatang kecil itu." "Tuan ketiga, tenanglah." "Ya, saya khawatir tulang Anda sudah berubah menjadi bubuk. Bagaimana Anda bisa berpura-pura mati?" Orang-orang ini sepertinya tidak berbicara satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi sekarang setelah melihat Yangke, mereka semua tampak sangat bersemangat. Dan mereka berbicara tanpa henti setiap kali ada kesempatan, dan mereka juga menjegalkan. Segera wanita tua itu melototi mereka dengan tajam, dan semua orang segera tutup mulut. "Iya, seperti yang Anda katakan, ini adalah tempat leluhur keluarga yang mengumpulkan kesadaran spiritual mereka setelah kematian. Jiwa dan tubuh spiritual di sini semuanya adalah tetua tertinggi keluarga yang selama hidup mereka." Sebuah suara yang dalam keluar. "Saya adalah tetua tertinggi generasi kedua dari keluarga Yang Ying." Yangke bergerak sedikit. Generasi kedua dari keluarga Yang ini dapat ditelusuri kembali entah berapa tahun yang lalu. Jika para penguasa alam kenaikan abadi keluarga Yang merasakan bahwa akhir mereka semakin dekat, mereka akan datang ke kuil Sengen dan melarikan diri dari kesadaran spiritual mereka ke dalam patung 4 binatang suci untuk melestarikan pengalaman hidup mereka dan menunggu generasi mendatang-datang. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai skala yang ada saat ini. Yangke berbalik dan melihat sekeliling, dan setelah perhitungan kasar, dia menemukan bahwa setidaknya ada 40 atau 50 jiwa dan roh master alam transenden berkumpul di sini. Dengan jumlah dan sumber daya yang begitu besar, jika dia bisa menyerapnya secara maksimal, maka manfaat yang didapat akan sangat besar. Keluarga Yang hanya kepala keluarga. Hanya dengan begitu, Anda dapat masuk ke sini dan mendapatkan manfaat dari jiwa dan roh para leluhur dan lainnya. Dengan pengalaman kami, siapapun tidak akan mengalami hambatan sebelum dipromosikan ke tingkat di atas alam kenaikan abadi. Dan Anda mungkin mengerti.
Mendengar itu, Yangke sedikit mengangguk. Dari wawasan mereka seharusnya tidak ada hambatan apapun sebelum maju ke alam transenden. Selama kekuatannya sendiri dapat mengimbangi, seseorang dapat terus menerobos tanpa rasa khawatir. Yang Yi menambahkan, karena Anda dikirim ke sini oleh Yang Yiho, itu berarti Anda adalah kepala keluarga saat ini. Karena kami sudah mati, kami juga harus mengabaikan apa yang terjadi pada keluarga yang sekarang. Tetapi saya masih harus bertanya, kualifikasi apa yang Anda miliki agar remaja putra seperti Anda dapat melayani sebagai anggota keluarga? Kualifikasi apa yang saya miliki? Yangke tampak aneh dan berpikir sejenak dan berkata, junior ini berusia kurang dari 19 tahun dan sudah berada di alam kenaikan abadi tingkat kelima. Dalam 20 tahun, saya akan berada di alam transenden teratas. Jadi kualifikasi seperti itu tidak cukup. Saya bisa merasakan tingkat kultivasi Anda dan kekuatan kesadaran Anda belum pernah saya dan orang lain dengar. Tapi apa yang Anda maksud dengan alam transenden? Yang Yi mengerutkan kening dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Bahkan yang lain juga memandang Yangke dengan bingung. Yangke terkejut dan kemudian dia teringat bahwa alam transenden hanya dapat diketahui oleh ahli terbaik di rumahnya sendiri dan nenek moyang keluarga yang mungkin belum pernah mendengarnya. Alam transenden yang saya katakan adalah nama alam di atas alam kenaikan abadi. Yangke menjelaskan, ternyata alam ini sudah memiliki nama. Yang Yi mengangguk dengan iri. Di atas 27 dewa. Seseorang berseru, memandang Yangke dengan tidak percaya dan tersenyum. Wah, ada harga yang harus dibayar untuk berbohong. Yang lain juga memiliki ekspresi lucu di wajah mereka, mengira Yangke sedang membual. Apakah saya perlu berbohong kepada orang mati? Yangke tampak acuh tak acuh dan berbalik untuk melihat sekeliling. Segera semua orang perlahan-lahan menjadi tenang dan menyadari bahwa apa yang dia katakan mungkin benar. Tetapi dengan 27 dewa di bawah komandonya, mereka masih tidak bisa menerima permintaan tersebut. Jumlah ini terlalu besar untuk dihindari. Terlepas dari apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, jika Anda ingin mendapat manfaat dari kami, Anda harus menunjukkan beberapa keahlian. Senior, tolong beri saya nasihat, kata Yangke dengan tenang. Keluarga yang bekerja keras untuk membuat patung 4 binatang suci di generasi kedua. Niat awalnya adalah untuk mewariskan pengalaman kepada generasi mendatang. Kami juga telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Setiap orang yang datang ke sini mendapat manfaat besar. Tapi itu sudah terlalu lama. Ekspresi Yang Yi sedikit menyakitkan. Saya tidak ingat sudah berapa tahun tubuh roh saya terperangkap di sini. Jadi kami juga akan merasa cemas dan panik. Keinginan dan niat kita telah terdistorsi selama bertahun-tahun. Apa maksud Anda? Yangke mengerutkan kening dan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa dan rohnya berkumpul di sekelilingnya dan aura mereka sedikit berbeda. Semuanya justru memancarkan aura seram dan menakutkan. Menatap diri mereka sendiri seperti binatang buas yang menatap makanan lezat. Yang Yiho seharusnya memberitahu Anda bahwa ada bahaya tertentu jika datang ke sini, dan bahaya ini datang dari saya dan yang lainnya. Yang Yi berkata dengan dingin, harapan terbesar kami sekarang adalah pergi dari tempat ini dan Anda membawa yang terbaik. Anda ingin merebut tubuh saya? Yangke merasa ngeri. Ini adalah naluri yang dihasilkan oleh jiwa dan jiwa kami. Setelah terperangkap selama bertahun-tahun, meskipun kami juga akan menahannya, Anda juga harus berhati-hati. Yang Yi mengingatkan dengan telantang, karena Anda sudah masuk di sini, Anda bisa mendapatkan pengalaman dari kami. Mundur dengan selamat atau jiwa dan tubuh roh Anda akan ditelan oleh salah satu dari kami, mengambil alih tubuh fisik Anda
dan hidup atas nama Anda. Yang Ke melihat sekeliling dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Yang Yi, jiwa dan roh leluhur keluarga Yang semua menatapnya dengan penuh harap, seolah-olah mereka ingin melahap kesadaran mereka sendiri. Tetapi masing-masing dari mereka sedang berkunjung untuk menekan keinginan mereka. Jadi situasi seperti ini bisa parah atau ringan. Orang yang terjebak dalam waktu lama akan memiliki keinginan dan naluri yang kuat, sedangkan orang yang terjebak dalam waktu singkat akan mengalami gejala yang lebih ringan. Selama bertahun-tahun, banyak jiwa dan roh telah kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi energi yang tidak disadari dan brutal. Mereka dihancurkan oleh upaya gabungan kita, dan nasib kita di masa depan juga akan seperti ini. Kalau begitu, kalian benar-benar menyedihkan. Yang Ke memandang mereka dengan kasihan. Semua orang diam-diam terkejut ketika mereka menyadari arti di matanya. Setiap orang yang memasuki tempat ini merasa gembira atau ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang pernah disimpati kepada mereka. Dan Yang Ke adalah orang yang pertama. Jadi saat merasakan itu, sedikit keganasan di wajah Yang Yi tiba-tiba melunak. Dan dia menatap Yang Ke dengan tatapan kosong sebelum berkata, "Sedih atau tidak, ini adalah pilihan kami sendiri. Evaluasi Anda tidak ada artinya. Jika Anda tidak mati secara tidak sengaja di masa depan, di tempat lain, jiwa dan tubuh roh juga akan masuk ke sini, meninggalkan pengalaman dan wawasan kultivasi mereka sendiri untuk generasi masa depan keluarga Yang. Tidak akan." Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. "Tapi nasib menyedihkan Anda akan diakhiri oleh saya hari ini. Sekarang di tempat energi kesadaran spiritual berkumpul, jiwa dan roh dari 40 atau 50 leluhur keluarga Yang semua memandang Yang Ke dengan kaget dan tetap diam. Setelah beberapa saat terdengar tawa keras. "Anda tidak malu dengan kata-kata Anda?" Yang Yi juga memiliki senyuman aneh di wajahnya. "Apakah Anda ingin melahap kami semua?" Yang Ke mengangguk dengan serius. Segera tawa yang tak terhitung jumlahnya keluar, seolah-olah Yang Ke telah menceritakan lelucon yang sangat bagus, sehingga membuat semua orang tidak dapat mengendalikan diri. Yang Yi mengangguk ringan. "Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, kami akan rela ditelan oleh Anda. Bagaimanapun ini adalah keinginan terbesar jiwa dan raga kami untuk melarikan diri dari sini, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk melakukannya. Kalau begitu, para senior, silakan menyobanya." Yang Ke menyeringnya dan melepaskan detak jantungnya yang tertahan. Sejak dia datang ke sini, jiwa dan tubuh rohnya mau tidak mau memiliki daya tarik yang kuat, yang merupakan daya tarik yang terpancar dari mata Jin Ren di lautan kesadarannya sendiri. Tapi sebelum dia memahami misteri di sini, jadi Yang Ke menekan gaya tarik ini. Sekarang dia melonggarkan batasan pada gaya tarik ini, dan kekuatan isap yang besar tiba-tiba menyapu seluruh ruang. Sehingga jiwa dan roh dari 40 atau 50 leluhur keluarga Yang semuanya tergerak. Kemudian mereka semua tersedot ke dalam lautan kesadaran Yang Ke. Tidak ada awan di langit dan air di bawah kaki mereka jernih. Pulau harta karun berwarna-warni berdiri dengan tenang di atas laut, sehingga perubahan mendadak dalam pemandangan ini membuat 40 atau 50 jiwa para leluhur bingung sejenak. Mereka semua melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan tidak ada yang bereaksi. "Selamat datang semuanya." Tubuh roh Yang Ke perlahan muncul. Dengan tangan di belakang punggung, dia menyapa semua orang dengan hangat, seolah-olah tuannya telah kembali. "Apakah ini lautan kesadaran Anda?" seru Yang Yi. "Iya, ini adalah lautan kesadaran murid." "Bagaimana cara Anda melakukannya?" Yang Yi memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Jelas tidak dapat mengetahui metode apa yang digunakan untuk menyedot semua jiwa dan roh ke dalam lautan kesadarannya.
Saya tidak melakukannya, itu karena itu. Yang Ke menunjuk ke arah mata Jinren yang melayang di atas pulau harta karun berwarna-warni. Mengikuti arah yang dia tunjukkan, Yang Yi dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Entah kenapa, semua orang merasakan kepanikan dan kegelisahan. Seolah benda tak dikenal itu adalah musuh bebuyutan mereka. Apa ini? Yang Yi tampak panik. Seiring berlalunya tahun-tahun tanpa akhir, dia tidak dapat lagi mengingat perasaan yang pernah dia alami. Tetapi sekarang, dia sekali lagi memahami dengan jelas apa itu ketakutan. Bukan hanya dia, 40 atau 50 jiwa leluhur. Mereka semua tidak bisa menahan gemetar tangan dan kaki mereka. Menggigil dan ekspresi mereka menjadi ganas. Mereka menatap mata Jinren seperti binatang yang tidak aktif. Sangat berbahaya. Saya tidak tahu apa itu, tapi itu bisa memotong belenggu rasa sakit yang telah melikat Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang Ke menarik nafas dengan lembut, memandang Yang Yi dan yang lainnya dan berkata, "Tidak tahu apa motif Anda. Suasana hati sebelum Anda mati, Anda akan melepaskan jiwa Anda ke dalam patung 4 binatang suci. Tapi karena tahun-tahun tanpa akhir telah mengubah keinginan Anda, mari kita akhiri di sini sekarang." Saat Yang Ke berbicara, mata Jinren yang tertutup rapat perlahan terbuka. Jelas Yang Ke tidak akan membuang waktu dan siap mengambil tindakan. Mata emas yang luar biasa. Semua orang tidak bisa menahan perasaan takut dan menyembah. Segera sinar cahaya keemasan keluar dari mata Jinren dan tubuh Roy yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ditangkap oleh cahaya kemasan. Segera suara tikaman keluar dan kesadaran serta pemikiran yang terkandung dalam tubuh jiwa ilahi ini langsung dimurnikan. Hanya menyisakan bola energi murni yang besar. Namun cahaya kemasan terus-menerus memancar dan satu demi satu jiwa dimurnikan. Menghadapi cahaya kemasan tertinggi yang agung itu, jiwa dewa dan tubuh roh ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mata Yang Yi langsung dipenuhi ketakutan dan dia akhirnya mengerti mengapa Yang Ke begitu percaya diri. Katanya itu akan melahap mereka semua. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.